Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Jinata. Di sini saya akan share cara mensitasi menggunakan software. Cara mensitasi atau membuat daftar pustaka otomatis sebenarnya banyak software yang bisa kita pakai. Tapi yang paling banyak digunakan oleh kaum pendidikan, terutama mahasiswa, dosen, yang paling sering adalah EndNote. Kedua tersering yang biasa kita temui adalah Mendeley. Namun di sini kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana kita membuat citasi menggunakan EndNote. Untuk bagian pertama kita akan belajar bagaimana cara untuk menyisipkan atau membuat citasi pada dokumen. Pertama yang perlu Anda tahu adalah EndNote itu bekerja berintegrasi dengan suatu word processor. Word processor ada banyak. Ada yang paling terkenal namanya Microsoft Office yang pasti Anda punyai sekarang. Kedua ada OpenOffice misalnya. Ketiga ada uh, apa ya? King Office, banyak sekali. Nah, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan citasi di aplikasi Microsoft Office. Oke. Jadi untuk membuat citasi otomatis pasti Anda Anda mengharuskan punya dua aplikasi. Pertama, EndNote itu sendiri. Yang kedua adalah word processor. Di sini yang kita maksud word processor adalah Microsoft Word. Saya menggunakan Microsoft Word tahun 2010 dan untuk versi EndNote-nya saya memakai EndNote versi X7. Oke. Versi EndNote ini tidak masalah, baik untuk Microsoft Word 2007, 2010, 2013, EndNote akan tetap bisa digunakan. Oke, mari kita melihat contoh hasil dari Microsoft Word yang sudah disitasi menggunakan EndNote. Ini adalah salah satu file skripsi yang sudah disitasi menggunakan EndNote, bisa Anda lihat di sini. Nah, di sini terlihat bahwa ada citasi blok 2 dan 3. Di sini juga terlihat citasi 4 yang jika kita klik akan berubah warna. Nah, ini tanda ini merupakan citasi dari EndNote. Dan jika Anda menginstal EndNote dengan benar, di Microsoft Word Anda akan ada satu tab tambahan di sini yang namanya plugin oleh EndNote. Berikut saya tampilkan contoh. Nah, ini hasil daftar pustaka otomatis menggunakan EndNote. Daftar pustaka otomatis ini akan terlihat seperti dibayangi oleh abu-abu, menandakan bahwa ini di coding memakai program EndNote. Oke. So, langkah pertama yang Anda lakukan adalah pertama buatlah file baru atau dokumen yang sudah Anda punya. Silahkan. Ya. Oke, seperti ini. Misalnya kita sudah menulis, ini suatu pernyataan dan kita akan menggunakannya sebagai citasi. Contohnya misalnya seperti ini. Nah,
bla 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 penyebab utama gangguan. Nah, Anda menganggap bahwa tulisan ini diadopsi dari suatu sumber. Boleh buku, boleh majalah, boleh jurnal. Nah, bagaimana cara kita agar bisa membuat tulisan ini tersitasikan? Oke, langkah yang Anda lakukan adalah masuk ke program EndNote. Oke, ya. Ini contoh EndNote saya yang sudah selesai. Seperti inilah hasilnya. Karena kita akan mencoba membuat baru, maka akan saya contohkan. Pertama, kita harus membuat sebuah file baru. Mana file ini silahkan Anda namai sesuai kesukaan Anda. Contohnya kita namai latihan EndNote bagian 1. EndNote saja ya. EndNote simpan di sembarang tempat. Misalnya di sini. Nah, EndNote EndNote itu disimpan menggunakan format ENL, artinya EndNote Library. Jadi file ini adalah file EndNote Anda. File ini wajib tidak boleh hilang. Jika file ini hilang, maka file pustaka Anda yang sudah Anda setting-setting semuanya di EndNote akan juga hilang. Oke, save. Ya, inilah lembar kerja EndNote. Bagi Anda yang pertama kali awam dengan EndNote ini, saya akan menerangkan secara singkat. Nah, seperti program-program biasa, EndNote ini ya, EndNote mempunyai menu seperti software-software lainnya, yaitu ada file, edit, reference, group, tool, window, dan help. Namun yang sering Anda gunakan nanti seputar file dan edit saja. Untuk icon-icon di sini, yang penting nanti Anda ketahui adalah ini, yaitu new reference untuk membuat daftar pustaka baru, import ini untuk mengimport file file daftar pustaka yang sudah ada. Nanti saya juga terangkan bagaimana cara mengimpor atau membuat database daftar pustaka dan masih banyak yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk membuat citasi dari teks ini ya. Misalnya dari teks ini ada 3 pernyataan yang nanti kita coba untuk kita contohkan, kita citasi satu-satu berdasarkan sumbernya masing-masing. Kebetulan ketiganya ini saya ambilkan dari jurnal semuanya. Untuk nanti contoh keempat, saya berikan contoh keempat. Nanti kita coba untuk kita citasi dari buku ya misalnya. Oke, langkah pertama yang Anda lakukan adalah membuat database daftar pustaka di EndNote-nya ini. Ada banyak cara untuk membuat database. Pertama adalah manual dengan cara Anda mengetikkan satu-satu, yaitu dari nama pengarang, judulnya, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah download otomatis dari internet. Oke, untuk cara yang download otomatis dari internet akan saya jelaskan kemudian, karena lumayan advance tapi sangat membantu. Tapi tanpa pengetahuan dasar dengan memasukkan database secara manual, sepertinya cara otomatis perlu kita tunda dulu. Pertama saya akan menjelaskan kepada Anda uh, cara untuk membuat database secara manual. Oke, pertama kali yang Anda lakukan adalah bisa lewat file new atau memakai tombol ini, new reference. Silakan diklik. Ya,
maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah di kotak reference type ini adalah jenis sumber yang akan Anda isi. Karena ini contohnya nih, ada online database, ada pamflet, ada tesis, ada buku, blog, ada banyak sekali, ada jurnal juga. Nah, ini karena saya ambil dari jurnal, kata-kata ini karena saya ambil dari jurnal, maka saya pilih jurnal artikel. Nah, ini adalah kotak-kotak yang akan kita isi. Nah, dari mana kita dapat informasi ini? Adalah dari jurnal yang kita sudah baca atau sudah kita tuangkan di sini. Misal untuk kalimat pertama ini kita ambil dari jurnal jurnal ini misalnya ya. Jurnal ini misalnya The Home. Nah, coba kita buka. Jurnal ini dikarang oleh Robert H. Bradley dan kawan-kawannya ini. Nah, di sini juga ada judulnya The Home dan bla 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 sampai X13. Lalu di sini juga ada halaman berapa jurnal ini dimuat, nomor, volume, dan tanggal jurnal ini dipublikasi. Oke. Nah, caranya adalah Anda mengisi satu-satu. Pertama, Anda akan mengisi kotak author. Itu kita isi dengan masing-masing satu. Isikan. Nah, sudah. Pisahkan nama author per orang dengan tanda koma. Setelah itu, ya, pisahkan dengan tanda koma. Setelah itu, spasi. Kita masukkan lagi nama-nama yang lain. Oke, copy, paste, copy. Oke, kita anggap kita pakai 3 aja dulu ya. Harusnya Anda tulisnya lengkap nanti. Ya, di tahun. Jadi di dalam jurnal kita sudah tahu bahwa tahunnya adalah tahun 2001. Judulnya adalah ini. Mari kita copy, tempelkan. Ya, jurnalnya ini nama jurnalnya Child Development. Kita isikan juga. Oke, volumenya berapa? Volumenya 72. Issue karena tidak ditulis, kosongkan. Issue. Page ada jumlah halaman. Kalau di sini dari 1868 sampai 1886, berarti dia berapa halaman ini? 7886, 18 halaman. Kita tulis 18 halaman dengan halaman awalnya yaitu 1168. Oke, untuk lainnya sudah semua ya, seperti ini kira-kira. Setelah kita sudah memasukkan hal-hal yang kita perlukan dalam sebuah jurnal, untuk ini karena tidak diinfokan dalam jurnal yang kita tulis, maka boleh kita kosongkan dulu.
Oke, setelah itu kita save dengan menekan Ctrl S lalu tutup. Nah, akan ada, sekarang Anda sudah punya recordnya di sini, yaitu berupa tulisan Robert dan kawan-kawan, dan ada penjelasannya di sini. Maka Anda sudah berhasil membuat satu daftar pustaka database di EndNote. Nah, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana cara kita mentransfer ini ke Microsoft Word-nya. Oke, perlu Anda ketahui bahwa file hasil daftar pustakanya akan bersatu dengan file yang Anda citasi. Oke, contohnya seperti ini. Anda akan mencitasi kata-kata ini, kata pertama, bukan kata ya, paragraf pertama, sampai stimulasi kognitif. Pastikan kursor Anda ada di kalimat di posisi paling akhir yang akan Anda citasi. Lalu, untuk menyisipkan citasi, insert citation, klik. Nah, di sini Anda akan mengetikkan apapun yang berhubungan dengan citasinya. Karena kita tadi sudah sudah mencitasi dari jurnal Robert, maka Anda cukup mencari nama Robert di sini dan akan keluar hasilnya. Ini penting karena ketika Anda sudah membuat puluhan bahkan ratusan daftar pustaka, fungsi kotak pencarian ini sangat penting. Anda bisa mengetikkan nama pengarang ataupun judulnya di sini. Setelah ketemu dengan jurnal yang sesuai, maka tinggal diklik insert. Ya, seperti ini hasilnya. Dan daftar pustaka yang Anda buat sudah ada di sini. Oke, selamat, Anda sudah mensitasi satu jurnal. Dan mari ya, sekarang kita akan mencoba memakai metode citasi non manual. Artinya kita tidak mengetik citasinya itu dengan jari kita, tapi kita memakai bantuan dari sumber luar. Sumber luar yang kita pakai adalah Google. Jadi pekerjaan Anda akan jauh lebih cepat dan jauh lebih tidak mengeluarkan tenaga dengan bantuan Google. So, bagaimana caranya? Oke, seumpama ini adalah paragraf yang akan Anda citasi dari jurnal ini, misalnya, Anda tidak perlu membuat lagi seperti yang tadi secara manual. Cukup Anda copy judul jurnal ini, lalu buka browser Anda, pastikan juga koneksi internetnya ada, ketik scheller.google.com. Oke, setelah itu Anda pastekan di sana dan search. Nah, ini dia hasilnya. Kita coba cocokkan apakah sama judulnya dan pengarangnya. Judulnya adalah ini, Factors Associated with Cognitive. Pengarangnya Clarkston, Forstey, McKellen. Terlihat sama ya. Berarti ini adalah file yang benar. Nah, langkah yang kita lakukan adalah klik tombol kutip dan tada, akan muncul sebuah kotak berisi daftar pustaka oleh Google. Dan kita pakai di sini adalah tombol EndNote di sini. Nah, setelah kita klik, tombol ini akan muncul sebuah file download yang sudah disimpan di komputer kita. Nah, ketika kita klik file ini, dan ajaibnya akan sudah terimpor
secara otomatis di EndNote, dan kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengisi ini secara manual karena sudah terisi dari Google. Oke, seperti biasa, maka kita untuk menyisipkan citasi, insert citation, lalu namanya tadi adalah Benjamin. Oh, salah ketik. Benjamin. Oke. Faktor associated with cognitive. Nah, ini sudah betul. Insert. Karena kita sudah berhasil memasukkan citasi menggunakan bantuan dari Google Scholar. Oh iya, Google Scholar ini juga tidak selalu mendewa ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sumber dari buku yang lama atau buku yang tidak terindeks oleh Google, kebanyakan memang jarang terindeks, maka citasi ini tidak ada. Namun jika Anda membuat karya tulis atau skripsi dengan daftar pustaka, jurnal-jurnal internasional, 90%, hampir 90% semuanya ada di Google Scholar. Jadi Anda akan sangat-sangat terbantu. Saya merekomendasikan Anda, jika Anda memang menggunakan jurnal ilmiah untuk karya Anda, maka saya sangat sarankan untuk memakai metode ini. Oke, kita sudah bisa untuk melakukan citasi atau menyisipkan citasi baik secara manual ataupun secara cepat. Nah, ini menandakan berakhirnya bagian satu tutorial kita hari ini. Oke, eh, bagian selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memformat memformat layout dari citasi kita. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu berlatih menggunakan EndNote, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.